Selamat pagi, Ibu Indah dan Ibu Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Arif Nugroho. Kemudian institusi pendidikan saya di staf pengajar di Universitas Jenderal Sudirman di Fakultas Teknik ya. Program studinya informatika. Kemudian terkait dengan materi yang diberikan dari UT ke saya diminta untuk mengampu mata kuliah ini ya, analisis dan visualisasi data. Untuk tadi pertama sudah, sekarang untuk kelas yang kedua. Kita mulai saja ya, Ibu-ibu. Untuk saya share screen, izin share screen ya. Baik, kita lihat dulu di materi dari UT. Dari UT itu ada penyajian data. Di sini ada beberapa apa namanya? Ada beberapa bentuk penyajian data ya, Ibu-ibu. Kalau Ibu-ibu sudah baca, ada tabel. Kalau tabel itu isinya apa saja kira-kira ya? Kalau kita bicara kaitan dengan tabel, berarti di sini ada baris dan kolom. Dan nanti kalau di dalam pemrograman R, tabel ini kita sebut sebagai dengan atau istilah lain ya, dengan nama data frame. Ini tidak hanya di bahasa R, data frame ini juga nanti di bahasa Python juga menggunakan data frame. Secara prinsip tabel ya baris dan kolom ya. Baris dan kolom. Kalau kolom itu merepresentasikan biasanya merepresentasikan nama datanya ya. Misalnya ada X, ini Y, ini variabel X, ini variabel Y. Kemudian isinya apa saja? Variabel X misalnya 15, ini 16 ya. 7, ini 8, 9, 7 misalnya. Nah, ini variabel X dan variabel Y. Kalau nanti kita buat dalam data frame ya, Ibu-ibu, data frame, maka kita buat dulu satu data frame begini ya, data titik frame. Data frame, kemudian nama kolomnya ya. Nama kolomnya misalnya X sama dengan kemudian ini konstan ya, C. Kemudian isinya apa saja. Ini ya, koma, titik, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kolom kedua adalah Y. Karena ini bentuknya nilai, berarti kita buat nilai ya, dan seterusnya. Jadi istilah lain selain tabel, kalau kita menggunakan pemrograman, itu menggunakan data frame. Kemudian yang berikutnya adalah diagram batang. Diagram batang biasanya untuk apa ini, Ibu-ibu? Diagram batang ini. Sorry. Biasanya gini ya. Diagram batang, misalnya jumlah suatu data umur 20 jumlahnya berapa ya. Kalau Ibu Indah tadi di statistik mungkin sudah sering kali menemukan visualisasi bentuk diagram seperti ini ya. Diagram batang. Kemudian ada juga pie atau diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya dalam bentuk apa ini, misalnya persentase gitu ya. 20% usia 20 tahun misalnya. 20 tahun. Kemudian
30% untuk usia di atas 40 tahun. Ini apa representasi dari jumlah dari 100% ini ya. Ini 30% ini. Kemudian yang ini misalnya 15% untuk usia 30 sampai 40 tahun. Ini. Nah, perlu diingat ibu-ibu, rekan-rekan semuanya bahwasannya eh, penyajian data ini kan dipakai untuk memberikan informasi yang lebih mudah ya. Jadi kan kalau misalnya kita bicara kaitannya dengan peramalan suatu nilai saham. Peramalan nilai suatu saham itu akan lebih mudah, lebih informatif kalau data itu disampaikan dengan model grafik ya. Sorry, dia garis begini ya, garis. Jadi nanti di titik terakhir ini nilai hasil ramalannya atau hasil prediksinya berapa. Nah, ini biasanya ada di saham karena ini nanti datanya akan sangat banyak sekali ya. Kalau kita buat menggunakan tabel kan sangat tidak informatif, maka kita buat dalam bentuk garis supaya lebih mudah dipahami dan kita bisa tahu tren atau fluktuasi dari data tersebut. Jadi misalnya kita akan prediksi curah hujan misalnya di titik ini bulan November awal itu nanti akan hujan atau tidak. Nanti kan berdasarkan data data fluktuatif dari bulan-bulan sebelumnya. Kemudian diagram lingkaran, diagram garis tadi line chart, diagram kotak atau box plot tadi ada satu data begini, kemudian ini nilai rata-rata, ada apa batas 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 atas dan batas bawahnya ya dari suatu data tersebut. Nah, nanti kalau ibu-ibu, rekan-rekan semuanya menemukan suatu data yang di luar ini, misalnya datanya di batas atas ini, batas atas ini berarti ada satu data yang sifatnya aneh, anomali gitu ya. Misalnya contohnya begini, ada satu siswa atau kelas itu nilainya antara 70 sampai dengan 80. Ini hampir 99% siswa itu mendapatkan kalau tidak 70 atau 80 atau rentang dari ini. Tapi ada satu mahasiswa, asal satu siswa yang dia mendapatkan nilai 10. Nah, ini kan nanti akan terjadi keanehan ya. Kok ada satu siswa yang nilainya 10 walaupun nanti secara realitas memang dia mendapatkannya 10. Tetapi secara data ini dianggap sebagai satu anomali atau outlier nanti ya. Nah, nanti kemungkinan data itu akan berada di luar box ini, di luar apa? Box yang sudah ada ini. Kemudian peta histogram. Histogram itu sama seperti diagram batang ya. Ini apa namanya? Banyaknya data ya berdasarkan misalkan suatu gambar gitu ya, suatu citra, citra A gini. Nanti ini bisa kita hitung berapa intensitas eh, piksel dari citra tersebut. Misalnya ini berapa ya? 20 gitu ya. Kemudian ada lagi 30 dan ada lagi misalnya 40 dan seterusnya sampai dengan ukuran citra tersebut atau banyaknya data tersebut. Diagram Pareto, heat map, infografik, dan seterusnya. Ini contoh-contoh bentuk penyajian data. Nanti sekali lagi bahwa data yang disajikan itu visualisasinya yang menyesuaikan. Kalau data frekuensi cocoknya pakai apa? Pakai diagram garis kan sepertinya tidak mungkin ya. Sepertinya tidak kurang cocok, kurang pas. Tapi menggunakan diagram apa batang atau histogram ya, bisa dibilang. Kemudian nah, nanti sebagai contoh misalnya ini ada data frame
data frame dengan nama kolom pertamanya adalah kategori kategori umur ya, dan yang kedua adalah jumlah responden. Nah, jumlah responden dan kategori umur. Kalau kita buat tabel dengan apa namanya, dengan satu arah atau one way table, ini responden dan jumlah umur ini langsung diakumulasikan ya. Jumlah respondennya 10 untuk usia kurang dari 20 dan seterusnya sampai dengan usia di atas 40, respondennya adalah 10. Kemudian baru di sum sama dengan 60. Kemudian yang di sebelah kanannya itu ada perbedaan ya, perbedaan yang eh, apa terjadi ketika kita mengelompokkan suatu jumlah responden. Tadi kalau ini keseluruhan data, ini dikelompokkan misalnya berdasarkan jenis kelamin ya. Kelamin laki-laki 5, perempuan 5, kemudian yang 21 sampai 30, 10 ya. Kemudian yang di sini 5, 31 sampai 40, 12, 13, lebih dari 42, ini 8. Totalnya 29 untuk laki-laki. Ya, ini misalnya ini saya tuliskan ya variabel X, ini variabel Y. Berarti di sini ada sum dari X sama dengan 29, sigma dari Y sama dengan 31. Oke, kemudian kalau menggunakan data usia responden ya, ini jumlah datanya ada 19 sampai dengan 20 sampai dengan 56. Nah, kita buat menggunakan frekuensi. Frekuensi 19 sampai 26 misalnya ya. Ini 4, 27 sampai 34, 3, kemudian 7, 3, 3. Teman-teman, ibu-ibu semuanya pernah apa namanya eh, bagaimana cara menentukan rentang ini kan dulu pernah kita belajar dari kelas berapa ya, SMP atau SMA ya, berapa rentang yang kita pakai untuk ini nilai X 19, batas atasnya 20. Itu ada caranya sendiri ya. Kemudian total dari frekuensinya sama dengan 20. Kalau menggunakan diagram garis, ya, tadi untuk misalnya untuk prediksi suatu lahan atau prediksi suatu padi ya. Di tahun 2016 ada 70 ton, 2017 ada 50 ton. Ini kan secara data kelihatan datanya, oh ini ada penurunan di tahun 2017 dan 2016 dan 2017. Penurunannya kelihatannya dari 70 ke 50 ada penurunan sekitar 20 ton. Seterusnya semakin tahun semakin menurun, kemudian di tahun 2019 sampai dengan 2020 itu ada kenaikan dari 30 ke 50. Jadi ada sekitar 20 ton. Nah, kalau kita menggunakan grafik seperti ini itu kan kita tahu apa namanya fluktuasi datanya ya. Fluktuasi datanya naik, turun, atau linear. Linear artinya linear begini ya, lurus. Linear naik, linear naik itu berarti begini, linear naik ya. Kalau ini kan linear turun nih. Linear tapi turun, garis linear tapi turun. Kemudian baru di 2019 ini ada kenaikan 20 ton. Kalau kita menggunakan tabel bisa sih, tapi secara visual akan lebih nyaman ya kita menggunakan grafik atau lain ini. Untuk misalnya untuk prediksi prediksi saham itu banyak visual-visual yang menggunakan grafik ya. Kemudian untuk histogram ini atau diagram diagram batang tadi ya. Ini jumlah data untuk siswa SD, laki-laki, perempuan, atau jumlah pegawai, sorry. Jumlah pegawai SD sekian-sekian, SMP yang ini laki-laki, ini perempuan, yang SMA ini
perempuan, ini laki-laki, ini perempuan, untuk SD3 sampai dengan S2. Kalau ini menggunakan grafik kan sepertinya tidak pas ya, karena ini kan untuk distribusi jumlah pegawai laki-laki dan perempuan. Kalau kita menggunakan apa namanya scatter scatter ya tidak tidak pas juga ya. Kita mau melihat banyaknya pegawai laki-laki perempuan tapi menggunakan pencaran ya kan kurang pas gitu ya, kurang pas sekali. Oke, kemudian nah ini scatter atau pencaran itu distribusi datanya ya dia tidak mengumpul. Kalau yang namanya data itu kan sesuai dengan fakta lapangan gitu ya. Sesuai dengan fakta lapangan. Fakta lapangan itu ya tidak mungkin dia akan menggerombol pada satu titik saja atau satu area ini. Kadang ada data itu jauh di luar area yang banyak ini ya. Bisa jadi di sini. Nah, ini namanya data yang mencar-mencar gitu ya. Data pencaran. Ada juga yang di bagian sini. Kemudian ada bagian di sini. Jadi datanya itu tidak mengumpul pada satu kelas ini saja, tapi dia mencar-mencar. Nah, kalau kita menganalisis satu data atau mengakuisisi satu data, data itu secara fakta ya nanti akan terjadi apa namanya distribusi yang mencar-mencar begini. Kemudian untuk grafik lingkaran, tegangan jantung sekian, 27 sekian, 26% untuk stroke. Kemudian stroke hemoragik sekian dan yang 18 yang fraktur post operasi. Ini diagram lingkaran. Kemudian diagram eh, mirip dengan apa namanya tadi diagram garis ya. Diagram garis ini frekuensi kumulatif usia 26 sekian ya 64 ya. Jumlahnya 4. Kemudian yang 34,5 usianya sekian. Ini ya. Namanya adalah Ogif. Kemudian heat map. Nah, heat map itu ekspresinya berdasarkan warna begini. Sebagai contoh, warna yang digunakan itu kuning, agak ini hijau apa kuning? Kuning ya. Agak buram, kemudian ini agak buram lagi tapi mengarah ke ungu, ungu semakin ke sini semakin semakin ungu ya. Nah, nanti notasinya eh, apa namanya? Notasinya bisa bermacam-macam tergantung dari jumlah warnanya. Ini kan kalau jumlah warnanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya. 2, 1, 0, -1, -2. Nanti kalau distribusi warnanya banyak ya semakin banyak juga nanti ekspresi dari ininya ini. Nilai-nilainya ini. Nah, kita lihat di bagian sebelah sini. Kalau 2 berarti ada di sini. Jadi bagian ini. Kemudian kalau yang ungu ya di bagian ini. Meskipun ada data di ini yang saya lingkari ini, itu ada nilai -2 dan 2-nya ya. Atau mungkin ada -2, -1, 1, 2 di sini bagian. Karena ini kan satu data yang tertutup apa dengan warna yang lain. Misalnya kuning ditutup dengan warna ungu karena di sini kan ada variasi datanya. Misalnya yang di sini hitam, ini hitam, hitam berarti nilainya 0 ya. Sini 0. Ada juga yang sama sekali hitam, yang di sini sama sekali hitam. Jadi 0 ya. Kalau misalnya kita buat satu tabel, tabel kita visualisasikan dengan apa, heat map. Kalau datanya sedikit ya akan mudah dibaca menggunakan visualisasi yang lain ya. Tapi kalau datanya ribuan gitu, atau mungkin puluhan ribu, ya bisa kita ilustrasikan menggunakan ini heat map. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah
box plot ya. Ini yang biru adalah predicted, kemudian yang aktual yang warna kuning ya. Data aktualnya itu di batas bawahnya 0,3 misalnya. Batas atasnya 0,6. Setelah diprediksi 0,7 sekian, yang di batas bawah 0,3 sekian. Jadi ini apa? Untuk prediksi ya, predicted. Kemudian yang nilai tengah ini adalah rata-rata dari ini. Seterusnya, kalau kita buat peta, ya menggunakan relief atau grid, pola, pemukiman, jaringan perhubungan, batas administrasi. Kalau grid, kotak-kotak itu biasanya menggunakan apa ini? Region ya, region atau wilayah gitu ya. Kalau pola aliran itu menggunakan garis, kemudian relief apa relief ya. Pemukiman itu menggunakan ini ya, shape ya. Jaringan perhubungan lain, garis juga. Batas administrasi, line. Kemudian nama geografi, nama wilayahnya, ya teks ya. Dan yang lain, silahkan nanti bisa menyesuaikan. Kemudian kita coba saja di Python. Sorry, di Python, di R ya. Ini tadi, jadi nanti teman-teman bisa langsung apa namanya, ketikkan di sini ya. 1 ditambah 2, 3 dibagi 3 berapa? 1 ya. 3 dibagi 5, 0,6 begitu ya. 3 ditambah 1 dibagi 0,6. Hasilnya 4. Jadi kita bisa tuliskan langsung di sini di konsolnya atau kita buat yang di script. Kita coba untuk yang pertama tadi input data ini ya. Saya buat jadi stack set by set. Oke. Yang pertama kita buat input data dulu. Input data dengan nama data. Kemudian ini assign ya. Assign ke data gitu ya. Disimpan ke data. Datanya ada 2, kemudian 3, 4, 4 lagi, 5, 10, 13, 18, 22, 24, 25. Oke. Terus kita hitung standar deviasi. Kita cukup panggil. Ini kita bisa compile dulu di blok ini. Di blok, kemudian di klik kanan run line. Nah, ini run line sudah muncul. Ini ya. Kemudian kita hitung standar deviasi dari data. Ini kita panggil ya. Kita panggil variabelnya. Variabelnya namanya data. Kita panggil variabelnya. Kita blok, Ctrl A. Kemudian di run line. Hasilnya sorry. Ini 8,8,63812 hasilnya tadi.
Kok hilang? Saya ulangi ya. Ya, ini tadi data dalam kurung. Kita assign dulu dengan menggunakan seperti ini. Sign dari C. C-nya adalah Santa 2,3,4,5,7,8, nah ini kita panggil standar deviasi dari variabel data. Kalau A ini sudah 3, sekian. Coba lagi yang ini ya, yang contoh 4. Kita buka yang baru saja. Contoh 4 kurang gede nggak? Saya besarkan ya. Data frame. Nah, ini kalau sudah menggunakan data frame seperti ini, kita berbicara kaitan dengan tabel ya. Satu, kita assign namanya data dot frame data dan skor 1, kemudian C ini 1,3,4,6,8,9, koma data 2 sama dengan C 7, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,8, 8, 7, 13, 16. 3, 4, 6, 8, 9. Oke, ini data kedua. Kemudian kasih koma. Ini kurang koma tadi ya. Saya besarkan dulu. Kurang tepat. Kita copy saja. Koma. Ganti nama ya. Jangan lupa ganti namanya. Data 3. Biar agak beda. Data 3. Data 4. 2, 4, 1, 7, 13, 10. Oke. Setelah itu hitung kolom pada data pertama. Caranya standar deviasi dari kita panggil ya data frame 1. Kita panggil, yang dipanggil, yang dihitung adalah kolom pertama. Kolom pertama itu data 1 ya. Data 1 kita panggil dengan menggunakan dolar data 1. Kita jalankan. Nah ini ya, SD data 1 nilainya
Data 1 nilainya 3,060501. Kalau mau ke data kedua juga sama saja, tinggal kita panggil data frame. Ini adalah nama nama data frame-nya ya. Kemudian yang kita hitung pengennya data kedua. Nah, ini kita blok saja data keduanya, kemudian kita run. Hasilnya 3,76386. Oke, kemudian membuat grafik. Membuat grafik itu plot 25 langsung saja di sini ya. Plot 2,5. Nah, ini 2,5 itu 2 X-nya, 5 di Y-nya. Kalau double gimana? Double ya berarti gini, plot C, kita copy saja. Plot C, ini ada C-nya ada X1, X2, X3, X4. Kemudian ini C-nya yang kedua ada Y1, Y2, Y3, Y4. Berarti ini nanti X1 pasangan dengan Y1, ini X2 pasangan dengan Y2, kemudian X3 berpasangan dengan Y3, X4 berpasangan dengan Y4. Ini berpasangan dengan ini tadi ya. 1 dengan 2, 1 dengan 2, 4 dengan 5, 6 dengan 6, 7 dengan 8, 7 dengan 8 ini. Oke, kemudian yang ini. Garis lurus 1 sampai dengan 15 ada 1 sampai dengan 15 ini karena titik 2 ya. Titik 2 itu berarti dia terus lurus apa namanya terus itu. Kemudian type-nya 1. Jadi dia garis lurus. Oke. Kemudian pemberian label. Label ini data pertama. Ini datanya mau kita tampilkan dari 1 sampai 15. Kemudian main grafik 1 ini sebagai nama grafiknya. Kemudian xlab petik-petik data 1 ini sebagai sumbu X. Sumbu Y-nya adalah data kedua. Sumbu Y-nya data kedua. Ini data pertama ya. Oke, saya kira itu mudah ya. Ini juga sama, tinggal nanti eh, apa namanya yang mau ditampilkan itu bentuknya grafik atau yang lain. Kemudian kalau kita membuat tabel di dalam apa di dalam R, kita tadi kita ilustrasikan ya data misalnya data responden. Ya, kita buat nama data responden, kemudian kita assign, kita isikan ya ke nama nama tabel tersebut atau di dalam tabel tersebut data.frame data.frame kemudian nama dari kolom ya, nama kolomnya adalah X X untuk umur misalnya umur di contoh tadi ya di contohnya tadi umur ya umur dan jumlah responden kita pakai data ini coba ya umur kita assign ya C umur kita assign karena ini string karena ini string ya menggunakan ketik dua gini
kurang 20 tahun. Kurang 20 tahun, koma, kurang 20 tahun, kemudian ketik lagi 21 sampai 30 tahun. Ini sekali lagi ini string ya, koma, 31 sampai 40 tahun. Kemudian koma, kemudian yang terakhir itu usia 40 tahun. Lebih dari 40 tahun. Nah, gini. Terus ini satu kolom kita sudah buat. Kemudian kolom berikutnya, koma, kita mau buat kolom berikutnya. Umur, jumlah misalnya. Sama dengan C. Nah, ini yang kita tulis adalah string ya. Ini string itu menggunakan titik petik ini. String 2, 3, 4. Kalau integer atau float, nilai apa, desimal dan bilangan bulat dan bilangan desimal, kita langsung tulis ya. 10,15,25,10. Jalankan dulu. Oke, kita jalankan dulu. Ini sudah muncul ya. Data responden, kemudian kolomnya ada umur dan jumlah. Kemudian kita jumlahkan ya. Print data underscore responden yang kita mau print misalnya adalah umur. Nah, ini umur kurang 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, lebih dari 40 tahun. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Ini kalau kita mau cetak data data jumlahnya. Jadi ini umur kita ganti jadi jum. Nah, kita blok, kita nah ini ya 10, 15, 25. Kalau kita mau cetak tabelnya berarti print ini, kita copy saja. Nah, gini ya. Kita copy blok, kemudian kita cetak. Nah, ini umur, jumlah. Kurang dari 20 tahun, 10, 21, 30, 15. Kalau kita total dari jumlahnya gimana? Berarti print, kita buat dulu ya total. Kita buat variabel baru ya. Variabel baru namanya total untuk menjumlahkan apa namanya? Jumlah umurnya ya. Total kita assign dengan sum tabel responden. Namanya adalah kok tabel responden. Nama tabelnya adalah data underscore responden ya. Kemudian yang kita jumlahkan adalah jum. Nah, ini kita jumlahkan data yang ada di dalam tabel responden, yang dijumlahkan adalah jum saja. Kemudian print
Hmm, total. Coba kita coba ya. Ini kita blok dulu. Itaran. Oke. Ini kita jumlahnya 60. Kalau string dijumlahkan tidak bisa karena dia teks ya. Teks dijumlah teks kan tidak bisa. Kecuali kalau teksnya itu karena tipe datanya ya, tipe data itu kan mempengaruhi nanti apakah dia bisa dijumlahkan atau tidak. Yang bisa dijumlahkan ya tipe datanya yang integer seperti ini, yang bilangan bulat, bilangan desimal ya, float, float 10,5, 10,1 itu kan bisa dijumlahkan. Oke, kemudian kita visualisasikan menggunakan eh, grafik ya. Grafik, diagram garis misalnya. Eh, kita coba plot, plot. Nama tabelnya adalah data responden. Plot data responden yang kita mau tampilkan itu misalkan eh, tampilkan zoom ya. Zoom jumlahnya. Kita menggunakan type, type. Oh, ini dipakai untuk garis ya atau titik ya. Type plot O ini dipakai untuk membuat garis atau eh, titik-titik ya. Koma, kemudian kolom, color sorry, colornya adalah blue, blue, koma. Kemudian selain warna kita mungkin butuh PD sama dengan 2 koma. Nama nama grafiknya main sama dengan jumlah data misalnya. Koma lagi. Kita beri nama sumbu X. Sumbu X-nya kita beri nama jumlah, koma. Sumbu EY-nya adalah data. Oke, koma lagi. Yang ini X, AXT ini sumbu bawaannya. Sumbu bawaan dari bahasa R-nya. Ini. Oke, kita coba ya. Jadi sudah kita print totalnya. Kita coba untuk simbol type. Jumlah responden. Ini ada yang error nih. Data responden. Kalau ini bisa kita ganti jadi umur. Expected line. Ini koma ya. Ini koma sudah. Ini koma. Oh, kita kompilasi lagi.
data umur expected ini responden, koma, type 0, koma, kolom blue, koma, LWD 2, jumlah kategori umur yang kita ini apa saja. Ini type O ya, type O, color blue, oke. Ini data responden umur, copy aja ini namanya biar sama ya. Kita copy di sini, type O, color blue. Ya, run lagi. Oh ini integer ya, in main x. Jum. Nah ini udah muncul ya diagram garisnya. Ini datanya ada 10, 15, 25, dan 4. Ya, ini jumlah datanya. Jadi nanti yang pertama teman-teman harus membuat data frame dulu ya. Nama tabelnya, kemudian isi tabel tersebut ya. Dengan umur, ini isinya ya. Ini kolom kedua, ini isinya. Kemudian coba kita buat apa namanya diagram eh, scatter scatter plot scatter plot. Ini kita copy saja ya. Ini kita copy data ini kita copy. Nah, ini. Terus kita ganti jadi data responden cum extract, kemudian colornya blue, kemudian ada lagi koma PCH sama dengan PCH ini untuk warna titik padat ya, solid circle ya 19. Kemudian ceks ceks atau ukuran titiknya sama dengan 1,2. Ini kita ganti bukan typo, ini kan untuk tadi ya untuk garis. Ini kita ganti jadi data scatter scatter dot zoom, sorry, data scatter dot zoom. Zoom. Nah, coba kita zoom.
sorry, scatter not. Di datanya kok nggak muncul. Nah ini ya, apa namanya distribusi datanya ini tadi ya. Jumlah data satu di sini, pencarahan datanya adalah di sini. Di sini, kemudian di sini. Kemudian kita coba buat untuk diagram batang. Diagram batang ini tidak, ini bukan ya. Mana tadi? Yang ini sudah data frame. Ini, jadi yang tadi yang di awal ya. Data. Nah ini tadi ya. Kalau diagram batang tinggal di sama saja. Ini di plotnya diganti ya. Plot. Terus yang PCH-nya diganti. PCH-nya kita ganti. Ini kita ganti dari jadi Yelim. Yelim ini untuk ukurannya ya. Sama dengan C. Ini C 0,30. Nah, ini 0,30. PCH-nya kita hapus. Terus warnanya tetap sama. Kita coba jalankan ya. Oh, ini tadi. Colornya blue. Ini kita tambahkan lagi ya. Names. Argumennya sama dengan data responden kita ini kasih koma, kita run. Data responden, jumlah responden, tabel responden, umur. Oke, ini kita apa saja berarti ya. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman semuanya tinggal mengganti apa? Tinggal mengganti ilustrasinya ini saja. Kalau di apa namanya? Visualisasinya. Kemudian kalau yang di bagian koefisien keragaman, ya kita lihat dulu ya. Koefisien keragaman itu apa? Koefisien keragaman atau CV itu adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat variansi relatif dari suatu set data. Jadi untuk menghitung keberagaman relatif dari satu himpunan data. Jadi rumusnya adalah
eh, sorry, CV atau koefisien relasi itu sama dengan S dibagi dengan X. X-nya itu adalah rata-rata, S-nya adalah standar deviasi, dikalikan dengan 100%. Contohnya, jika kelas A mengikuti mata kuliah AVD, rata-ratanya 84, kemudian standar deviasinya adalah apa namanya 6, CV-nya adalah 6/85 kali 100. Hasilnya adalah 705. 705 kita lihat. Tadi saya sudah coba buatkan ya. Hmm. Kita coba buat ya untuk koefisien korelasinya. Kita buatkan dulu data frame-nya. Data, misalnya ini namanya adalah contoh. Kita assign nilainya, misalnya berapa? 13,25, 14,20,25, nah 4 ya, jadi ya. Kemudian kita hitung simpangan baku dulu ya, SD-nya. Kita hitung SD dari contoh, data contoh, data underscore contoh. Ini run dulu, hasilnya 5,597 sekian. Kemudian kita hitung min rata-ratanya ya. Nah, rata-rata ini kan minnya kita buat langsung saja, min dari data contoh. Kita blok, kita running ya. Sekarang minnya 18. Tadi itu kemudian kita simpangan baku ya. Atau sorry, koefisien koefisien varian. Koefisien varian itu rumusnya adalah kita buat jadi koefisien varian itu kita assign dengan dalam kurung SD dibagi min ya kali sorry, kali kali 100 ini ya. Kemudian kita panggil saja. Kita panggil koefisien varian dari ya, ini ya koefisien variannya. Kita panggil menggunakan print set koefisien varian. Nah, ini kita panggil ini fungsinya ya. Ini fungsi dari yang kita deskripsikan di atas itu. Koma dalam persen.
Oke, kita panggil merah. Tampilkan begini saja langsung ya. Print koefisien. Nah, kita copy saja biar sama. Oke, kita blok, kemudian kita cetak. Oh, koefisien not found. Nanti ini tinggal dibagi saja ya. Panggil saja langsung di sini ya. Print, paste. Oh, sorry, ini nggak bisa nanti ya. Oke, kita panggil saja. Non-numeric argument to object. Oh ya, sorry. Non-numeric. Oke. Jadi nanti rumusnya ini kan standar deviasi dihitung dulu, minnya dihitung dulu, baru di atau langsung saja ya, misalnya tadi standar deviasinya adalah ini langsung kita masukkan saja ya. Berarti tadi 5,5976 dibagi dengan 18. Kita run. Koefisiennya berapa? Ya nanti muncul di sini ya. Kemudian untuk yang ini diketahui set data X, Y. Ini sama ini karena ada dua ya, ada dua variabel X dan Y. Nanti teman-teman menghitung ini dulu, kemudian setelah itu menghitung yang variabel Y. Kemudian yang berikutnya ini kaitannya dengan z-score ya. Z-score ini nanti ada di apa di kurva ini ya, kurva apa namanya, kemencengan ya. Ini sudah saya buatkan kodenya, agak panjang memangnya. Jadi kita blok saja. Muncul. Enggak ada nih nilainya. Enggak muncul nih. Efisien. Kok enggak muncul ya? Kita tutup saja. Tutup saja ya, ini yang biar nggak bingung. Ini kita tutup saja. Nah ini ya sini ya. Jadi nanti kalau distribusi data itu nanti bisa dilihat dari apa namanya, kemencengan kurvanya nih ya. Kalau kurvanya itu semakin menceng ini, saya buatkan ilustrasinya ya di mana, di PDF. Jadi kalau kurvanya itu semakin semakin ini kan kurva kemencengan gitu, kurva
apa distribusi. Kalau ini distribusi normal itu kurvanya atau kemencengannya lurus ya, atau seimbang antara yang sebelah kiri ini, batasnya kan nol ini ya. Nah, ini dengan yang ini tuh seimbang. Tapi kalau nanti kurvanya kemencengannya itu modelnya seperti ini, nah ini titiknya nol, itu berarti kan kurvanya lebih menceng, condong ke kanan nih. Atau nanti kemungkinan datanya itu akan seperti ini. Nah ini condongnya, ini condongnya ke kiri. Kalau di statistika nanti H0, H1 itu ya. H0 di sini H1 itu. Kalau eh, diterima jika misalnya itu kan ya, diterima jika H0, H1 berapa ini? Oke, sekira itu ibu-ibu semuanya terkait dengan materi hari ini ya. Untuk praktikum, sedikit praktikum kaitan dengan materi yang ada di AB3, B5, dan koefisien keragaman. Nanti ibu-ibu bisa, teman-teman semuanya bisa melakukan praktikum sendiri. Kalau perlu nanti ini kodenya saya kopikan saja di chat ya. Di chat. Maaf, Pak, mau tanya. Kalau tugas kemarin pakai RStudio gitu nggak apa-apa, Pak, Nggak apa-apa, Bu. pengerjaannya? Karena kemarin Nggak belum apa-apa. begitu jelas pakai ini saya Nggak pakai apa-apa, Bu. RStudio. Oke, Boleh, makasih, Pak. boleh. Nanti yang data yang 114 itu perlu dicek lagi ya, Bu. Oh, Eh, gimana, itu Pak? outlier atau salah ketik. Kalau kemarin sih katanya eh, diganti 14, tapi nanti biarkan saja yang 114 ya, karena kan 14 aja datanya nggak nanti apa ya? ya datanya kan nanti kan datanya itu kan kalau dibuat satu data itu kan ada data yang di bawah dari Iya, standar norm, standar rata-ratanya kan 114 iya, nya berarti di atas. iya. Mama biarkan saja. Kemarin itu permasalahannya kayak upload yang di Excel, padahal pakai itu kan ngetik satu-satu gitu ya, Pak ya? Diimpor Iya, ngetik pakai Excel? satu-satu. Oh, memang ngetik satu-satu Kalau gitu. pakai Excel bisa, tapi kan perintahnya pakai R kan ya, Bu? Iya. Iya, pakai R. Oh, iya, iya. Jadi nanti ini sebenarnya sudah tugasnya ini ya, ya Berarti terkait memang dengan nggak bisa tutorial. ya, Pak, diimpor pakai Excel itu ngolahnya Nggak, satu-satu saja, Bu. satu-satu saja nih. Iya, Iya, Pak. pakai R tapi nanti di satu-satu. Kalau ini kan Iya, perintahnya harus pakai R ya. iya, Di sini kan kerjakan dengan R. Tadi misalnya berarti Ibu membuat data frame dulu kan. Data frame apa ini? Kecepatan ya. cepatan aja. Kecepatan, kemudian isinya ini sampai dengan 15. Kemudian tinggal dicari rata-rata. Rata-rata itu berarti kan jumlah ini dijumlahkan dibagi Dibagi dengan dua N-nya puluh lima itu. gitu aja Iya, kan? Iya. itu enggak 50. 50 ditanya. Sorry. Ini kan yang ditanyakan kecepatan mobil. Kecepatan kan hanya ini, tuh, Bu. Oh, sorry, sampai ini ya, 50 Iya, ya benar. iya, Dibagi dengan 50. Kemudian rata-rata jarak sama dijumlahkan bagi iya, dengan 50. Gitu aja, nggak apa-apa, Bu. iya, Iya. Nanti kalau yang scatter plotnya, tinggal plotnya tadi yang diganti ya. iya, Histogram sama interpretasi histogram. Kemudian yang ini Thomas memperoleh nilai 80. Ini menggunakan CV tadi ya, koefisien varian tadi ya. iya, Dan nanti yang perlu diingat ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, komponen nilainya nih, rata-rata kalau dia ditampilkan dengan R, nanti nilainya maksimum ya 10. Ini juga 10. Tapi kalau cuman hasilnya langsung, nilainya akan kurang dari ini.
kurang dari 30. Yang paling besar itu adalah apa? Nomor 2 ya. Yang 5 scatter visualisasinya. Sorry, tadi belum saya share screen ya. Yang paling besar itu ini ya tadi ya datanya. Kecepatan itu kan jumlah datanya ada 50 ya. 50, jarak juga ada 50. Berarti untuk menghitung kecepatan rata-rata kan jumlah data dibagi dengan 50. Sudah ketemu ya. Nah, jarak juga sama, jumlah jarak dibagi dengan 50. Standar deviasinya tadi dihitung ya. Standar deviasi itu kan kalau di rumus statistik kan akar dari x x min x apa namanya x min x bar atau rata-rata dibagi dengan n. Scatter visualisasi ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu semuanya untuk web hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk mengerjakan tugasnya. Cukup Ibu Lintang, Ya, Ibu baik Pak. Indah, Terima Pak kasih Ahmad. Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.